Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Budi Santoso dari SMP Negeri 1 Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, calon guru penggerak angkatan ke-7. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyajikan demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Pendahuluan. Dalam penyajiannya, saya mewawancarai dua narasumber, yaitu yang pertama, Ibu Kiswanti MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kelapa Nunggal dari Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Dan yang kedua yaitu Bapak Martin Islami ST selaku Kepala Sekolah SDIT Hasan Alabana, Cibinong, Kabupaten Bogor. Adapun isi yang disajikan dalam penyajian ini adalah pendahuluan, penyampaian hasil wawancara, dan refleksi dari jawaban yang disampaikan kedua narasumber. Assalamualaikum Ibu Kepala Sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu Kiswanti, sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Budi juga sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Ini Bu, saya izin menghadap. Tujuannya saya di sini menjalankan tugas saya itu sebagai guru penggerak di calon guru penggerak angkatan ke-7, mendapatkan tugas untuk melaksanakan wawancara kaitannya dengan dilema etika. Mohon izin saya nanti menanyakan beberapa pertanyaan. Mohon diizinkan Bu ya. Ya baik Pak, siap. Baik Bu, mohon izin. Kaitannya dengan dilema etika dan rujukan moral. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kasus-kasus kita data dulu, kemudian kita kelompokkan, kita identifikasi, kita pilah-pilah, kita kelompokkan permasalahannya, baru kita selesaikan bersama-sama dengan para wakil kepala sekolah dan PKS yang ada di sekolah. Wah, luar biasa Ibu ya. Pertama Ibu identifikasi, Ibu pilah-pilah, dan juga Ibu musyawarahkan dengan para wakil kepala sekolah dalam mencari solusinya. Demikian ya Bu ya? Iya betul Pak. Baik Ibu. Pertanyaan yang kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Dalam pengambilan keputusan saya tidak sendiri ya Pak ya, sekolah ini merupakan suatu lembaga, maka segala keputusan pertama saya musyawarahkan dulu dengan teman-teman, wakil-wakil kepala sekolah, dan bila perlu kepada guru-guru yang ada kaitannya dengan permasalahan tersebut. Dan kalaupun kita belum yakin dengan keputusan yang kita ambil, kita juga minta arahan pendapat dari atasan, misalnya ke Kabid atau ke Pak Kasih, seperti itu. Jadi dalam mengambil keputusan kita harus secara bijak, tidak boleh sembarangan karena itu menentukan nasib seseorang. Baik, luar biasa nih Ibu jawabannya, yaitu diakhiri dengan kata-kata yang sangat baik, yaitu kutipan kata-kata bijak ya Bu ya, agar semuanya bisa menerima ya Bu ya. Iya betul Pak. Mohon izin Bu, untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Prosedurnya pertama kita data dulu permasalahannya, kita minta sumber-sumber agar memberikan data-data yang benar, data-data yang sesuai dengan kenyataannya. Jadi pendataan dulu permasalahannya seperti apa, kita musyawarahkan langkah penyelesaiannya seperti apa. Setelah ketemu baru kita sampaikan kepada yang bersangkutan tersebut. Aduh, luar biasa ini Ibu, langkah-langkahnya bagus sekali.
Yang pertama yaitu mencari kevalidan dari permasalahan yang terjadi ya Bu ya. Iya. Dengan cara mencari sumber-sumbernya dan itu dimusyawarahkan untuk mencari solusinya, demikian ya Bu ya. Iya. Pertanyaan keempat Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, di mana kasus dilema etika itu dua pilihan yang sama-sama benar sehingga Ibu mendapatkan kesulitan untuk memutuskan mana yang harus diprioritaskan. Demikian Bu. Kalau menghadapi dilema etika yang kita rasa sama-sama benar, tetapi kita kan bisa menjadikan mana yang menjadi prioritas, mana yang lebih urgen yang harus kita utamakan, itu yang harus kita utamakan terlebih dahulu. Apalagi nanti kalau permasalahan itu mempunyai efek ke belakangnya yang kurang baik, maka harus secepatnya kita selesaikan yang urgen terlebih dahulu. Seperti itu Pak. Wah, alhamdulillah. Bagus Bu. Selanjutnya pertanyaannya yaitu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang menjadi tantangan? Yang menjadi tantangan itu kadang kita bertentangan dengan hati nurani kita ya. Kadang kita merasa nggak tega, itu yang menjadi tantangan saya. Tetapi bagaimanapun kalau memang aturannya seperti itu, kita harus menjalankan aturannya. Jadi bertentangan dengan hati biasanya. Ya. Jadi disesuaikan dengan tata tertib dan peraturan yang ada Iya, ya Bu, walaupun dengan betul. berat hati ya Bu ya. Iya, Ya, betul, baik betul. Bu. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Saya biasanya tidak langsung menyelesaikan di tempat kalau itu tidak urgen sekali, tetapi kalau urgen sekali harus selesai di saat itu ya saya selesaikan di tempat. Tetapi kalau tidak urgen, saya berikan waktu atau jadwal kepada yang bermasalah tersebut untuk khusus menemui saya di ruangan saya biar kasusnya itu tidak menjadi publikasi umum seperti itu. Iya, baik Bu. Jadi dilihat dari kasusnya ya Bu ya. Iya betul. Ya, kalau misalnya bisa ditindak apa dilakukan untuk keputusan pada saat itu bisa dilakukan. Apabila dinilai kasusnya itu cukup menyita waktu dan perhatian, itu dijadwalkan gitu Bu. Iya betul. Ya, Betul. baik Bu. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seseorang yang membantu Ibu dalam Ya menyelesaikan pasti dalam pemecahan masalah kita terutama dibantu oleh pihak BP ya Pak ya, BPPK itu sangat membantu, wali kelas juga sangat membantu, dan para wakil kepala sekolah juga sangat membantu, dan guru yang berkaitan dengan permasalahan tersebut juga sangat membantu. Nah, baik Bu. Jadi ada BPBK, wali kelas, dan juga guru yang bersangkutan yang kaitannya dengan masalah tersebut ya Bu ya. Betul Pak. Nah, baik Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, dari semua yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pelajarannya yang bisa saya petik yaitu kita tidak boleh sembrono dalam mengambil keputusan, segala sesuatunya harus kita pikirkan secara baik-baik agar keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang terbaik untuk semuanya. Waduh, luar biasa nih Ibu, jawabannya singkat, jelas, dan padat dan cukup memuaskan. Alhamdulillahirrahmanirrahim Ibu, pertanyaan sudah kami sampaikan, jawaban sudah kami dokumentasikan. Terima kasih atas waktunya Ibu Kiswanti. Ya, sama-sama Pak Budi Santoso. Mudah-mudahan sukses menjadi guru penggerak. Amin. Lulus sampai selesai program Amin. guru penggerak, bisa menjadi teladan, Amin. contoh motivasi bagi guru-guru yang lain. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Pak Kepala Sekolah? Alhamdulillah sehat Sehat ya Pak ya. dan juga mudah-mudahan selalu diberi kesehatan malam. Demikian juga Pak Budi, mudah-mudahan selalu sehat dan selalu mendapatkan berkah ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alamin. Izin ini Pak Martin Islami selaku Kepala Sekolah SDIT Hasan Albana yang terletak di Cibinong ya Pak ya. Benar, benar. Ya, izin Pak, saya mendapatkan tugas yaitu melakukan wawancara kaitannya dengan tugas guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Mohon izin ya Pak, boleh? Siap? Enggak. Insya Allah saya coba jawab semampu saya. Siap, luar biasa Pak. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Pertama mungkin kita harus melihat kasusnya dulu seperti apa, karena bisa jadi kasus yang kelihatannya itu tidak baik gitu ya, atau berakibat buruk terhadap diri sendiri atau bahkan orang lain, maka itu kita lihat dulu kasusnya seperti apa. Kalau memang kasusnya ini tidak menimbulkan dampak yang buruk buat orang banyak, ya kita ambil jalan yang terbaik buat yang bersangkutan agar tidak ada pihak yang dirugikan oleh kita. Jangan sampai kita melakukan atau membuat keputusan ini kita anggap benar, tapi akhirnya merugikan masa depan orang itu. Ya, luar biasa ini Pak jawabannya. Jadi mengidentifikasinya kasus-kasus tersebut dengan cara melihat sejauh mana kasus tersebut, separah apa dan sebagaimana solusinya bisa diselesaikan. Demikian ya Pak ya. Iya. Baik. Untuk pertanyaan kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Bagaimana Bapak mengambil keputusannya? Biasanya kalau saya itu mencari informasi dulu. Jadi saya kalau ada masalah nih atau ada kasus, saya nggak hanya menerima informasi ini dari yang bersangkutan. Saya akan cari informasi dulu dari pihak-pihak lain. Misalkan ya artinya pihak yang lain itu tentunya pihak yang berhubungan juga dengan yang bersangkutan. Misalkan temennya atau keluarganya, saya akan cari informasi. Yang pertama yang saya akan informasi, pertama orang ini bagaimana sebetulnya kesehariannya gitu. Jadi ketika kita mengambil keputusan, kita akan lihat dulu, jangan sampai nanti kita salah mengambil keputusan itu. Ya, baik Pak. Pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oke, selain tadi kita mencari informasi dulu, setelah kita dapat, itu kita panggil. Kita panggil yang bersangkutan, kemudian kita minta klarifikasi dari yang bersangkutan itu, yang punya kasus itu. Kemudian kalau yang bersangkutan terbukti gitu ya melakukan kesalahan, maka kita harus memberikan sanksi. Karena sanksi ini bukan karena bukan karena kita benci sama dia, tapi ini adalah proses pembelajaran, proses pembinaan buat orang tersebut agar dia tidak mengulangi lagi. Nah, baik Pak. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang tadi? Biasanya saya suka memberikan sanksi. Memberikan sanksi. Kalau kesalahannya saya anggap ini hal yang ringan gitu ya, maka saya biasanya cuma perjanjian aja. Gitu. Tapi kalau hal ini berat, saya nggak hanya memberikan sanksi, tapi juga saya minta ada hitam di atas putih sebagai bentuk pengikat
antara dia dengan saya, supaya ini akan jadi pegangan saya kalau dia mengulangi lagi, dan itu juga menjadi kontrol buat dia gitu, supaya dia tidak mengulangi lagi. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan Bapak dalam mengambil keputusan. Ya, pertama mungkin hubungan ya. Biasanya kedekatan kita dengan seseorang itu kadang-kadang suka mempengaruhi keputusan kita. Gitu. Itu yang tapi tadi itu harus kita kembalikan lagi ke asas kebenaran, keadilan. Kalau memang kita yakin apapun statusnya, hubungan dia dengan kita, bagaimanapun dekatnya dengan kita, kalau memang dia salah, wajib kita memberikan sanksi sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk pembinaan buat dia, bahwa yang dilakukan itu salah, dan setiap kesalahan harus ada sanksi. Ini supaya apa? Supaya nanti dia ketika di kehidupan yang lain gitu ya, dia tidak melakukan kesalahan yang sama atau bahkan melakukan perbuatan yang lebih buruk daripada itu. Jadi hubungan ini jangan sampai mempengaruhi. Iya. Jadi tantangannya adalah ikatan atau hubungan terhadap personel tersebut ya Pak ya. Ya cukup menyita energi, cukup bisa mempengaruhi keputusan ya Pak ya, kadang-kadang ya Pak ya. Iya, kadang-kadang kita merasa nggak enak gitu ya. Nah, akhirnya perasaan-perasaan itu yang membuat kita jadi bimbang mengambil keputusan. Tapi tetap mengikat pada aturan yang berlaku ya Pak ya. Betul. Baik. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat itu atau memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikannya? Lalu bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau saya nggak pernah, bukan nggak pernah, maksudnya kalau kasus itu perlu diselesaikan, maka selesaikan hari itu juga, selesaikan saat itu juga, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Kalau ditunda nanti urusan yang lain akan terbengkalai, bahkan nanti akhirnya masalah itu nanti akhirnya akan lenyap begitu aja, akan nguap begitu aja, akhirnya nggak selesai gitu. Jadi selesaikan saat itu juga, nggak usah nunggu lagi yang lain gitu. Jadi dilihat dari duduk permasalahannya ya Pak ya. Ya. Kalau perlu diselesaikan saat itu, diselesaikan saat itu. Kalau perlu dijadwalkan, mungkin kan Ya, satu kalau dan lain sibuk, dijadwalkan ya Pak ya. Atau kalau memang kita merasa kebetulan waktunya sempit buat kita, sehingga kita khawatir kita akan menyelesaikan ini dengan terburu-buru gitu ya, maka ini kita limpahkan ke orang lain yang kita anggap mampu untuk mengambil keputusan juga, seperti itu. Baik, jadi prosedurnya yaitu bila mana kita sanggup dan siap menyelesaikan, kita selesaikan pada saat itu juga. Kalau misalnya duduk permasalahan yang terlalu pelik, kita dijadwalkan, bisa dijadwalkan, bisa kita ambil waktu yang terbaik gitu ya, supaya karena mungkin itu memerlukan pemikiran yang lebih dalam lagi gitu kan, itu bisa kita lakukan seperti itu. Ya itu mungkin buat kasus guru yang mungkin ketika dipanggil nggak hadir gitu ya, perlu dijadwalkan ya, betul, itu perlu dijadwalkan. Lalu apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus tersebut? Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Sebenarnya secara untuk pengambilan keputusan saya nggak ada orang lain yang ini ya, yang mempengaruhi gitu ya. Kalau memang saya, tapi di kasus-kasus tertentu yang saya sendiri kadang-kadang mungkin bukan bingung, saya perlu pemikiran orang lain gitu ya. Itu biasanya saya lakukan. Saya minta pendapat dulu nih dari orang lain, gimana menurut dia gitu. Nanti pendapat itu akan saya tampung, kemudian saya kaji lagi kemaslahatannya bagaimana gitu, baru di situ saya ambil keputusan. Jadi memang ada pengaruh dari orang lain juga gitu, tapi sebatas supaya agar kita tidak gampang mengambil keputusan. Baik. Dan pertanyaan terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan?
pembelajaran yang bisa kita ambil itu nggak selalu perbuatan kita itu selalu benar. Kadang kita juga salah. Maka ketika kita mengambil keputusan untuk orang lain, kita harus hati-hati juga. Bagaimana posisi kita ketika kita berada di orang tersebut. Dan ketika orang tersebut merasa terzolimi dengan keputusan kita, maka kita pun akan sakit hati. Maka harus hati-hati kita. Gitu. Jangan sampai keputusan kita ini malah merugikan orang lain, menjolimi apalagi. Iya. Gitu. Jadi langkah-langkahnya harus hati-hati. Yang keduanya minta petunjuk sama Yang Maha Kuasa apa ya? Nah, apalagi penting. Mungkin ya Pak ya. Iya. Iya. Baik Bang Martin, terima kasih atas bincang-bincang dan wawancaranya pada kesempatan kali ini. Baik, sama-sama. Semoga Bapak diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan usia. Amin, Dan amin. sekolah yang Bapak pimpin dijadikan sekolah yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin. Anak yang soleh-soleh semuanya. Dan juga disukseskan karir bagi guru-gurunya. Amin, amin. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual modul 3.1 yang dapat kami sajikan dan kami tutup dengan pantun Es Durian Campur Selasih dari Kang Rahmat. Demikian, terima kasih dan semoga bermanfaat.